tahu gitu. Jadi tidak mesti kalau dia literasi Al-Quran dia kan terjemahan. Jadi paling tidak dia harus cari makna dari apa yang disampaikan di situ. Makanya saya lebih mengedepankan kan literasi Al-Quran. Karena jarang orang bisa menghafal tapi tidak tahu tafsirnya. Makanya jadi setiap setiap selesai jam 6:30 mereka sudah ada di aula. Mereka ada di aula, kemudian melaksanakan sholat duha, langsung literasi Al-Qurannya. Nah di sana biasanya langsung Al-Hadis. Jadi mereka bergantian. Jadi dalam 1 tahun itu paling mereka hanya dapat 2 kali giliran. Semua kelas begitu? Semua kelas. Karena dalam 1 hari kita hanya punya waktu 7 menit, Pak. Jadi tidak bisa. Nah, gimana caranya menghadapi kan satu kelas ini kan pemahamannya beda-beda. Nah, ada anak yang sudah pintar ngaji, ada anak yang masih belum, masih sama beda. Bagaimana kelas kita? Biasanya kita kerjasama sama guru agama. Kebetulan dia pembina OSIS, jadi yang lagi mengedepankan bagaimana supaya siswa itu nyaman. Jadi mereka boleh belajar di luar. Jadi mereka boleh mengaji di luar. Nanti kemudian hasil literasinya itu biasanya ditanyakan sama guru ngajinya, kemudian dipadukan dengan guru agama. Sesi pada saat mereka melaksanakan literasi itu, apakah di klaster yang udah pinter sendiri, yang setengah pinter sendiri, yang sama sekali belum, ada treatment atau ya. Jadi biasanya kalau yang tidak sama sekali itu kita kasih waktu dia dalam 1 minggu itu pembelajaran secara khusus. Siapa yang Intan. Jadi saya hanya membuat programnya, kemudian bekerja sama dengan wakaf. Tidak pakai OSIS juga. Makanya OSIS. Jadi kita sama kayak saya programnya itu OSIS ini dari OSIS. Kemudian kita gerakan siswanya kemudian satu. Tidak hanya guru PAI. Bukan. Jadi hampir semua teman-teman itu ya akhirnya belajar ya karena bagaimanapun juga dia akan mewakili masing-masing siswanya, terutama wali kelas kita. Jadi di sini bukan wali kelas, kemudian wakaf kurikulum, wakaf mahasiswaan, kita sama-sama bersatu. Output yang dikehendaki apa? Output yang kita kehendaki itu siswanya itu benar-benar agama dikedepankan, kemudian yang kedua Pancasila itu harus dia. Kenapa? Karena dalam pembelajaran di negara ini kan profil Pancasila yang bukan. Jadi di Pancasila itu sudah jelas termaktub sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi literasinya itu benar-benar saya ingin menggali Al-Quran itu secara bagaimana pemahaman mereka sehingga mereka benar-benar tahu. Jadi tidak hanya mendengar saja, tapi mereka bisa menggali sendiri tafsir. Karena kita bisa banyak belajar dan banyak hal, Pak. Jadi di sekolah juga ada majalah Ummi, jadi mereka bisa di sana menggali, termasuk juga dengan misalnya kalau hanya 1 hari tafsir Al-Quran itu kan paling hanya bisa dipakai 1 ayat, tapi itu tidak masalah bagi saya. Yang penting ada kemauan bagi siswa dan kolaborasi dengan guru untuk bersama-sama mencari tahu. Disitulah dia yang diinginkan dalam masing-masing. Berarti profil yang nomor 1 sudah bisa, kan ada 6 profilnya. Iya. Jadi kita mengedepankan itu. Saya ingin SMP itu bisa berbasis pesantren, kenapa tidak? Kalau kita benar-benar bersatu. Jadi bukan hanya di sebuah pondok orang melaksanakan sholat duha dan mengkaji tafsir, mengkaji Al-Hadis, tetapi di SMP juga mau. Sekalipun itu hanya dasarnya mungkin dapat. Tapi paling tidak kita ada kemampuan. Itu yang sekarang fenomenanya sedang terjadi di kita, terutama di sekolah negeri. Kenapa di beberapa sekolah negeri kita kekurangan guru? Karena orang tua itu cenderung menyekolahkan di sana. Benar itu Pak. Itu yang diangkat sekolah negeri, diajar ngaji, diajar hadis, dan diajar orang tuanya. Nah, fenomena itu harus diubah. Sekarang sekolah negeri pun anak bisa belajar hadis, anak bisa mahir Tahfiz juga. Iya, dan alhamdulillah dukungan dari komunitas sekolah dan orang tua mendukung. Jadi anak pagi itu sudah diantar sama orang tuanya. Jadi kita sudah menyiapkan aula. Kemudian biasanya mereka bergilir sih Bapak ini untuk membersihkan aulanya. Jadi biasanya kalau yang perempuan yang sudah datang bulan itu biasanya mereka punya tugasnya yaitu membersihkan nanti. Kan biasanya ada 6, 5 sampai 7 orang.
jadi mereka nanti Mereka tidak bertugas ikut, ya. tidak ikut, jadi mereka tugasnya membersihkan gitu sih. Tapi ini angkatan 2 bagus loh, bisa gelar karyanya. Kan kita Karena angkatan kita 1. banyak. Angkatan 1 kemarin nggak. Tapi kan tetap ada. Artinya lewat skandal. Masihnya. Ini keren. Dan ini sendiri-sendiri kan, tidak berkelompok kan? Tidak, Walaupun tadi kita sendiri-sendiri kelompok. Makanya saya bisa selalu banyak bawa apa namanya barang hasil karya, karena yang kita sekarang saya ingin menunjukkan bahwa kemampuan mereka sebenarnya ada di tulisan-tulisan mereka. Jadi tadi sudah ada beberapa pengunjung yang sudah memberikan nilai siswa. Dari bambu tempat pensil sebenarnya itu, tapi namanya anak kan. Ini celengan. Dari